Ketika ditanya tentang kurangnya teman, seorang pria yang tabah menyamakan persahabatan dengan berlian. Sulit didapatkan dan berharga, katanya. Persahabatan itu langka, berharga, dan sering dikelilingi oleh tiruan. Setelah beberapa kesalahan dalam penilaian, Anda mulai percaya bahwa semua persahabatan hanyalah ilusi, hanya kepalsuan. Berdasarkan sentimen ini, individu lain mengamati bahwa teman sejati adalah harta karun yang harus dijaga dengan baik. Namun, justru kepada merekalah kita menemukan teman dalam hidup yang benar-benar dapat kita hargai setinggi-tingginya. Tetapi apa artinya ketika Anda sering merasa sendirian, menavigasi dunia yang tampaknya dipenuhi dengan koneksi? Apakah kurangnya teman menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang melekat dalam diri Anda hari ini? Kita akan menyelami topik yang sensitif ini, menjelajahi dunia persahabatan yang bernuansa atau kurangnya persahabatan. Kita akan melihat kompleksitas dinamika sosial modern dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan kita. Ingat, tidak memiliki banyak teman tidak mencerminkan nilai diri Anda. Terkadang, ini tentang menemukan satu permata sejati. Tetaplah bersama kami saat kita menyelami pemahaman mengapa sebagian orang kesulitan menemukan koneksi ini, mengeksplorasi akar penyebabnya, dan yang terpenting, mengungkap langkah-langkah praktis dan tabah untuk menjalin persahabatan sejati, seperti seorang pemahat yang memahat batu. Ungkapkan sebuah mahakarya. Anda pun dapat membentuk dunia sosial Anda sendiri, mengukir hubungan bermakna yang bertahan lama. Jadi tetap fokus, dan mari kita memulai perjalanan ini bersama melalui lensa stoikisme dengan pikiran dan hati yang terbuka, siap untuk belajar, tumbuh dan terhubung. Rasa malu atau introversi. Kita memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Namun bagi banyak orang, labirin interaksi sosial terasa seperti teka-teki dengan potongan yang hilang. Rasa malu atau introversi sering dianggap sebagai rintangan dalam perjalanan ini, tetapi mari kita balikan keadaan. Bayangkan melihat sifat-sifat ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai sudut pandang unik untuk melihat dunia. Di jantung kebijaksanaan stoik, terletak seni mengubah kelemahan yang dirasakan menjadi kekuatan. Langkah pertama adalah merangkul sifat Anda. Ingat Marcus Aurelius yang berbisik, melalui waktu, terimalah hal-hal yang telah ditakdirkan untukmu. Introversimu bukanlah kekurangan, melainkan kekuatan yang tenang. Ini tentang menyadari bahwa perjalananmu berbeda, bukan kurang. Ketika kamu menerima dirimu sendiri, kamu terbebas dari belenggu bagaimana jika dan seharusnya. Penerimaan diri ini adalah perisaimu di dunia interaksi sosial yang ramai, membuatmu tak tergoyahkan dalam kepercayaan dirimu yang tenang. Sekarang mari kita bicara tentang momen saat ini. Anda berada di sebuah pertemuan, merasakan tarikan rasa malu yang familiar. Disinilah stoikisme bersinar. Stoikisme mengajarkan Anda untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali Anda. Kendali Anda terletak pada tindakan, kata-kata dan kebaikan Anda, bukan pada pikiran orang lain atau hasil akhir. Saat Anda berbicara, lakukan bukan untuk mengesankan, tetapi untuk mengekspresikan diri. Pergeseran fokus ini, dari rasa takut akan penilaian ke keaslian kata-kata Anda, meringankan beban, membuat percakapan tidak lagi menjadi medan pertempuran, tetapi lebih menjadi taman bermain untuk koneksi yang tulus. Selain itu, pahami bahwa persahabatan bukanlah piala yang harus dimenangkan, tetapi taman yang harus dipelihara. Dalam mencari koneksi, lepaskan diri Anda dari kebutuhan akan hasil instan. Seperti Seneca yang melihat hidup sebagai sebuah perjalanan, lihat setiap interaksi sebagai langkah di jalan Anda, bukan sebagai ujian nilai diri Anda. Dengan berkonsentrasi untuk menjadi diri Anda yang otentik, Anda memberi ruang bagi hubungan yang selaras dengan diri Anda yang sebenarnya. Ingat, dalam pandangan stoik, setiap orang yang Anda temui adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh dan merenung, bukan penuntun Anda untuk menilai diri Anda. Hanya teman lain untuk ditambahkan ke daftar Anda. Melalui lensa stoikisme, rasa malu dan introversi berubah dari bayangan menjadi sumber kekuatan. Ini bukan tentang mengatasi sifat-sifat ini, tetapi tentang memahami dan menggunakannya untuk menavigasi dunia hubungan manusia yang kompleks. Dua masalah kepercayaan saat menavigasi labirin persahabatan. Masalah kepercayaan seringkali tampak besar, seperti berjalan di atas kertas tipis. Menyeimbangkan nilai-nilai Anda sendiri dengan ketidakpastian orang lain. Kepercayaan tidak diberikan begitu saja seperti sampel gratis di toko, tetapi diperoleh sedikit demi sedikit. Mulailah dengan memahami diri sendiri, apa yang membuat Anda termotivasi, apa yang membuat Anda takut. Bersikap jelas tentang siapa diri Anda seperti memiliki kompas di tengah belantara hubungan. Ini tentang mengetahui kapan harus membuka pintu untuk seseorang dan kapan harus menutupnya. Ingat bagaimana pohon berdiri tegak, ia tahu akarnya.
Sama seperti pohon itu, kenali akar Anda, nilai-nilai Anda. Pengetahuan diri ini adalah jangkar Anda di tengah pasang surut hubungan manusia yang selalu berubah. Sadari bahwa orang-orang seperti musim berubah. Seseorang mungkin tampak dapat dipercaya hari ini dan berbalik besok. Ini bukan ajakan untuk membangun tembok di sekitar hati Anda, tetapi lebih untuk mengakui bahwa satu-satunya yang konstan adalah perubahan. Jaga keseimbangan emosional Anda. Jika kepercayaan rusak, itu bukan akhir dunia, tetapi kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Ini tidak berarti Anda menjadi dingin dan jauh, melainkan tentang bersikap realistis. Memahami bahwa kesempurnaan adalah mitos, terutama dalam perilaku manusia. Seperti air, beradaptasi, mengalir, namun selalu setia pada sifat alami Anda. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah alat terbaik Anda. Jika keraguan muncul, bicarakanlah. Itu seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Tiba-tiba segalanya menjadi lebih jelas. Jangan menghindari percakapan ini, karena ini adalah jembatan yang dapat mengarah pada hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Sebuah percakapan dapat mengubah kesalahpahaman menjadi momen pencerahan, tetapi ingatlah bahwa ini adalah jalan dua arah. Dengarkan sebanyak Anda berbicara. Keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan ini menciptakan ritme, tarian kata-kata dan pemahaman yang memperkuat ikatan persahabatan. Pada akhirnya ini tentang membangun lingkaran pertemanan di mana kepercayaan adalah fondasinya, bukan sesuatu yang dipikirkan kemudian. 3. Kurangnya kesempatan sosial. Menavigasi melalui labirin kehidupan modern, seseorang mungkin menemukan kebenaran yang tenang, yaitu bahwa kurangnya teman tidak selalu tentang tidak bertemu orang, tetapi seringkali tentang tidak terlibat dengan dunia di sekitar kita. Ponsel kita berdering dengan notifikasi, tetapi hati kita merindukan koneksi yang nyata. Bayangkan ini, menjadi sukarelawan di komunitas Anda bukan hanya tentang membantu orang lain, tetapi juga gerbang untuk bertemu jiwa-jiwa yang peduli dengan hal yang sama seperti Anda. Baik Anda menanam pohon atau mengatur buku di toko buku lokal, setiap tugas yang dikerjakan bersama adalah benang yang menenun Anda ke dalam jalinan sosial. Tindakan ini mencerminkan kebajikan yang berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar, dan dengan demikian, Anda menemukan teman seperjalanan. Tetapi jangan lupakan kekuatan pengetahuan dan gairah yang dibagikan. Bayangkan memasuki ruangan di mana semua orang berbicara dalam bahasa profesi atau hobi Anda. Lokakarya dan seminar yang terkait dengan minat Anda bukan hanya untuk menambah poin pada resume Anda, tetapi juga lahan subur untuk persahabatan. Di ruang-ruang ini, percakapan mengalir dengan mudah karena Anda dikelilingi oleh orang-orang yang memahami nuansa pekerjaan atau gairah Anda. Ini seperti menemukan suku Anda, di mana pertumbuhan profesional dan koneksi pribadi berjalan beriringan. Ingat juga untuk merangkul alam terbuka sebagai kanvas sosial Anda. Aktivitas seperti mendaki gunung, bersepeda, atau yoga kelompok bukan hanya untuk kesehatan. Fisik, tetapi juga katalis untuk koneksi dalam pelukan alam. Percakapan berkembang seperti bunga liar. Aktivitas ini menghilangkan formalitas pengaturan sosial tipikal, memungkinkan koneksi yang tulus untuk tumbuh. Dan saat Anda berada di luar sana, praktikkan rasa syukur untuk dunia di sekitar Anda dan untuk mereka yang berbagi momen ini dengan Anda. Ini bukan tentang memiliki banyak teman, tetapi tentang menghargai koneksi yang menambah warna dalam hidup Anda. Pendekatan ini berakar pada kesederhanaan dan ketulusan. Pencarian persahabatan menjadi sebuah perjalanan yang memuaskan. Kurangnya keterampilan sosial. Persahabatan tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi membutuhkan usaha dan pendekatan yang tepat. Sesuatu yang sering diabaikan dalam kehidupan kita yang sibuk, kurangnya keterampilan sosial dapat menjadi penghalang signifikan untuk membentuk persahabatan yang bermakna. Ingat bagaimana Marcus Aurelius secara halus mendesak kita untuk mencintai orang-orang yang takdir hadirkan dalam hidup kita. Ini adalah dorongan untuk merangkul peluang sosial, sekecil apapun. Mulailah dengan langkah-langkah yang mudah dikelola. Mulailah percakapan di kedai kopi, bergabunglah dengan klub lokal, atau terlibatlah dalam komunitas daring dengan minat yang sama. Interaksi kecil ini adalah fondasi kepercayaan diri dalam lingkungan sosial. Seperti tanaman yang membutuhkan air dan sinar matahari, keterampilan sosial membutuhkan perawatan dan kesabaran untuk berkembang. Salah satu elemen kunci dalam mengembangkan keterampilan sosial adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Di dunia di mana setiap orang ingin didengar, menjadi orang yang mendengarkan akan membedakan Anda. Ajukan pertanyaan bukan hanya untuk menjawab tetapi untuk memahami. Selami kisah orang lain dengan rasa ingin tahu yang tulus.
Pergeseran fokus dari bagaimana Anda dipandang menjadi benar-benar memahami orang lain, membangun koneksi yang lebih dalam. Ini bukan tentang membuat orang lain terkesan dengan kecerdasan atau cerita Anda, tetapi tentang menciptakan ruang di mana orang lain merasa dihargai dan didengar. Terimalah pasang surut interaksi sosial dengan ketenangan yang tabah. Tidak setiap upaya percakapan akan mengarah pada persahabatan seumur hidup, dan itu tidak apa-apa. Setiap interaksi, baik yang berkembang menjadi persahabatan atau yang berakhir begitu saja, adalah langkah maju dalam perjalanan sosial Anda. Penolakan bukanlah cerminan dari nilai diri Anda, tetapi bagian alami dari interaksi manusia. Dengan setiap pengalaman, Anda tidak hanya membangun keterampilan sosial Anda, tetapi juga belajar untuk menavigasi jalinan kompleks hubungan manusia dengan anggun dan tangguh. Ingatlah, nilai diri Anda tidak terkait dengan jumlah teman yang Anda miliki, tetapi kualitas hubungan yang Anda bina. 5 keadaan yang berubah. Terkadang, kurangnya teman dalam hidup kita dapat menggemakan kisah anak laki-laki dan pohon apel. Kisah ini mencerminkan bagaimana prioritas kita bergeser seiring bertambahnya usia, seringkali menjauh dari hubungan yang dulunya sangat berarti bagi kita. Sebagai anak-anak, persahabatan kita seperti saat-saat bermain dengan pohon, murni dan tanpa beban. Tetapi seiring kita tumbuh, seperti anak laki-laki itu, fokus kita bergeser ke apa yang kita anggap sebagai hal-hal penting, uang, status, rumah. Dalam pengejaran ini, kita mungkin tanpa sengaja mengabaikan persahabatan yang pernah melindungi kita, seperti pohon apel yang memberikan naungan. Pergeseran prioritas ini, hal itu bukanlah sesuatu yang aneh. Itu bagian dari proses tumbuh dewasa dan berkembang. Tetapi seringkali dalam mengejar apa yang kita pikir kita butuhkan, kita mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Anak laki-laki itu kembali ke pohon hanya ketika dia membutuhkan sesuatu, tanpa menyadari persahabatan tanpa keluhan yang ditawarkannya. Demikian pula dalam kesibukan kita untuk meraih kesuksesan dan stabilitas, kita mungkin mengabaikan teman-teman yang menjadi pendukung diam kita. Hasilnya adalah kekosongan yang mungkin dipenuhi dengan prestasi, tetapi kurang dalam hubungan. Yang tulus, membangun kembali atau memelihara persahabatan membutuhkan upaya yang sadar, seperti merawat taman. Ini bukan tentang gerakan besar, tetapi tentang tindakan kecil kebaikan yang konsisten dan selalu siap membantu. Mulailah dengan menjangkau, memulai percakapan, dan selalu ada, tidak hanya di saat-saat bahagia, tetapi juga di saat-saat membutuhkan. Ingat, persahabatan seperti pohon, menumbuhkan akar yang dalam dari waktu ke waktu, bukan dalam semalam. Kisah anak laki-laki dan pohon itu mengajarkan kita bahwa persahabatan adalah jalan dua arah yang membutuhkan perhatian dan perawatan dari kedua belah pihak. Jangan menjadi anak laki-laki yang hanya mengingat pohon itu di saat-saat membutuhkan. Jadilah orang yang menghargai dan memelihara hubungan ini secara teratur. 6. Pergeseran prioritas atau pertumbuhan dalam kehidupan kita yang selalu berubah, di mana kita menyeimbangkan karir, pendidikan, dan pertumbuhan pribadi. Pergeseran prioritas seringkali bertindak sebagai stoikisme. Sebuah filosofi yang relevan hingga saat ini seperti di zaman kuno adalah arsitek yang diam dalam pembangunan atau kemunduran persahabatan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk merangkul sifat dinamis kehidupan. Bayangkan hidup Anda sebagai sungai yang terus mengalir dan mengubah arahnya saat Anda menavigasi melalui jeram kemajuan karir atau perairan tenang kehidupan keluarga. Waktu Anda untuk interaksi sosial secara alami mengalir dan berubah. Ini bukanlah kegagalan di pihak Anda, melainkan realitas kehidupan yang dijalani sepenuhnya. Stoikisme menawarkan panduan praktis untuk masa-masa transisi ini, ketika hari-hari Anda dipenuhi dengan rapat, tenggat waktu, atau tanggung jawab keluarga. Sangat menggoda untuk mencoba mempertahankan lingkaran pertemanan yang luas, namun stoikisme menyarankan kualitas daripada kuantitas. Lebih baik memiliki beberapa koneksi yang dalam dan bermakna daripada banyak koneksi yang dangkal. Pendekatan ini bukan tentang menyingkirkan orang, tetapi lebih tentang memfokuskan energi Anda di tempat yang paling penting. Dengan melakukan itu, Anda menghargai tidak hanya waktu Anda sendiri, tetapi juga waktu orang lain, membina hubungan yang tulus dan memuaskan. Beradaptasi dengan prioritas hidup yang berubah dengan stoikisme bukan berarti pasrah pada kehidupan dengan lebih sedikit teman, melainkan tentang memahami dan menerima aliran alami hubungan. Beberapa teman mungkin akan menjauh, sementara yang lain akan tetap tinggal atau bahkan datang ke dalam hidup Anda justru karena prioritas baru Anda. Rangkul perjalanan ini dengan kebijaksanaan dan keberanian. Ingatlah bahwa setiap orang yang Anda temui, baik mereka tinggal untuk sementara atau seumur hidup, menambahkan nilai unik pada jalinan hidup Anda. Hadirlah dalam interaksi Anda, dan biarkan stoitisme membimbing Anda untuk membangun persahabatan yang tidak hanya bermakna, tetapi juga selaras dengan pribadi yang sedang Anda bentuk. 7.
Kesejahteraan mental. Kesejahteraan mental kita seringkali dikesampingkan dalam kesibukan hidup, padahal merupakan landasan yang diam dalam arsitektur persahabatan. Stoikisme, sebuah filosofi bukan hanya dari marmer kuno, tetapi juga ketahanan modern, menjelaskan hal ini. Ini bukan tentang bersikap tegar, tetapi tentang memahami lanskap mental kita. Ketika dunia batin kita diselimuti kecemasan atau dibayangi depresi, itu seperti mencoba menavigasi labirin sosial dalam kegelapan. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk menyalakan obor, bukan untuk menghilangkan kegelapan sepenuhnya, tetapi untuk melihat jalan keluar. Seperti yang ditunjukkan George Carlin, di balik pandangan sinis, terdapat seorang idealis yang kecewa. Ini bukan tentang memakai kacamata berwarna merah muda, tetapi menyadari bahwa pertarungan mental kita tanpa disadari dapat membangun tembok, bukan jembatan, antara kita dan calon teman. Sekarang, mari kita bersikap praktis. Stoikisme bukan tentang mengutip Marcus Aurelius sambil menyeruput latte, tetapi tentang langkah-langkah nyata. Pertama, kesadaran penuh, mindfulness, dan ini bukan kata mewah untuk Melamun, tetapi tentang hadir di dunia di mana perhatian kita adalah komoditas terpanas. Hadir sepenuhnya dalam percakapan seperti memberikan hadiah langka. Itu menunjukkan Anda peduli, dan itulah mata uang persahabatan. Selain itu, meditasi bukan hanya untuk biksu, tetapi untuk semua orang yang bergulat dengan tuntutan hidup. Manfaat 10 menit sehari meluas melampaui otak Anda. Itu memberi sinyal kepada orang lain bahwa Anda menghargai kejernihan dan ketenangan. Akibatnya, ketenangan sebagai tujuan mungkin terdengar seperti kemewahan di dunia 24/7 kita, tetapi itu adalah landasan untuk persahabatan yang stabil. Ketenangan bukanlah melarikan diri ke pantai, seringkali lebih sering daripada tidak, tetapi menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Ini tentang memiliki jangkar, sehingga ketika badai kehidupan menerjang, dan itu pasti akan terjadi, Anda tidak tersapu. Teman bukan hanya untuk hari-hari cerah, tetapi juga dengan berupaya mencapai ketenangan batin, Anda menjadi seseorang yang diinginkan orang lain untuk diandalkan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa ketenangan batin ini dapat dicapai melalui refleksi diri dan konsistensi. Ini tentang mengenali emosi kita, memahaminya, dan tidak membiarkannya mendikte tindakan kita. Ini bukan berarti tanpa emosi, melainkan tentang mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap emosi kita. Ketika Anda menguasai ini, Anda menjadi mercusuar stabilitas di dunia yang seringkali tidak dapat diprediksi. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang memancarkan rasa tenang dan pengertian. Dengan menumbuhkan kedamaian batin Anda secara tidak sengaja menciptakan ruang yang ramah bagi persahabatan untuk berkembang. Ingat, dalam mengejar kesejahteraan mental, Anda tidak hanya memelihara pikiran Anda, tetapi juga menabur benih untuk koneksi yang lebih dalam dan bermakna. 8 pilihan gaya hidup. Kecepatan hidup yang cepat seringkali mengarah pada jalan yang sepi, di mana persahabatan memudar ke latar belakang. Bayangkan ini, Anda mengejar tenggat waktu, mencentang daftar tugas, tetapi di penghujung hari, kursi di seberang Anda di meja makan tetap kosong. Ini bukan hanya tentang kesibukan, tetapi tentang apa yang Anda prioritaskan. Stoikisme mendorong kita untuk melihat dengan saksama. Pilihan kita adalah mengisi waktu kita dengan hal-hal yang benar-benar penting. Merenungkan hal ini bisa menjadi sebuah permainan, Chair. Ini tentang menemukan keberanian untuk mengatakan tidak pada pencuri waktu yang tidak melayani kebutuhan kita yang lebih dalam akan koneksi. Sekarang pertimbangkan pendekatan ini. Bentuk hari Anda seperti seorang pemahat yang menciptakan sebuah mahakarya. Setiap pilihan adalah goresan pahat, mengukir waktu untuk tanggung jawab dan hubungan. Ini bukan tentang memperpanjang hari Anda untuk memasukkan lebih banyak hal, tetapi lebih tentang memahatnya dengan bijak. Anda mungkin memiliki lebih sedikit waktu untuk bersosialisasi, tetapi kualitas momen-momen ini dapat meningkat dengan memilih orang yang tepat, mereka yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Setiap interaksi menjadi lebih bermakna. Ini tentang kedalaman, bukan hanya keluasan dalam dunia sosial Anda. Ingatlah seni keseimbangan stoik. Ini bukan hanya tentang membagi waktu Anda secara merata, tetapi menyelaraskannya dengan apa yang membuat hidup benar-benar memuaskan. Bayangkan hidup Anda sebagai mozaik, dengan setiap bagian mewakili aspek keberadaan Anda, pekerjaan, hobi, istirahat, dan persahabatan. Masing-masing memiliki tempatnya. Tugas Anda adalah mengatur ubin-ubin ini untuk menciptakan pola yang harmonis. Ini adalah tindakan penyeimbangan yang membutuhkan penyesuaian dan pemikiran terus-menerus. Tetapi ketika Anda melakukannya dengan benar, gambaran hidup Anda menjadi tidak hanya indah, tetapi juga mendalam. Memenuhi 9 perbedaan minat.
Minat yang beragam dapat diibaratkan seperti not musik yang berbeda. Masing-masing unik, tetapi merupakan bagian dari melodi yang lebih besar. Ketika minat berbenturan, itu bukan hanya not yang hilang, tetapi juga